Kebangetan, tega banget. Sebaik dan secantik ini harus berakhir dipancing oleh orang posesif dan cemburuan. Yuk simak, sini aku ceritain. Magdalena Aguilar Romero lahir pada tahun 1989 di Taxco de Alarcon, negara bagian Guerrero, Meksiko, dari pasangan Diego Aguilar Zamora yang berprofesi sebagai penambang dan seorang ibu bernama Maria de Los Angeles. Magdalena ini dikenal sebagai pribadi yang pejuang, pekerja keras, dan dia punya cita-cita tinggi. Dan ahli gizi lah cita-citanya. Cita-cita yang dapat full support dan full facility dari keluarganya demi kebahagiaan Magda. Seperti itulah panggilannya. Untuk mewujudkan impiannya, Magda menempuh pendidikan tinggi di Universitas Otonom Guerrero, Fakultas Gizi. Kebahagiaan Magda itu bertambah ketika pada tahun 2011, Magda yang berusia 21 tahun ketemu sama cowok 25 tahun yang bernama Cesar Gomez Arciniega. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya bakal Magda alami, Magda dan Cesar saling jatuh cinta. Cesar sendiri ini adalah seorang pedagang makanan di Taxco Guerrera. Meski begitu, Magda melihatnya dengan cinta dan Magda mencintai Cesar. Mereka saling jatuh cinta dan mulai pacaran, dan hanya 6 bulan kemudian Cesar tokcer bikin Magda hamidun. Karena kehamilannya, Magda dan Cesar akhirnya mutusin tinggal bersama dan kemudian resmi menikah. 9 bulan kemudian hidup mereka makin berwarna dengan kehadiran anak perempuan pertama mereka di tahun 2011. Kelahiran bayi pertama yang membuat Magda harus nangguhin studinya dulu di bidang gizi itu. Karena ia sepenuhnya ingin mencurahkan diri untuk merawat anak dan keluarganya. Dan itu pula yang Cesar minta. Keputusan itu sebenarnya rada setengah hati dijalanin sama Magda. Dia nggak ingin seterusnya tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga. Karena dia selalu punya tekad untuk sukses mengejar mimpinya jadi ahli gizi. Melihat kegelisahan anaknya, Diego sang ayah pada tahun 2012 mendukung Magda untuk kuliah lagi di Iguala. Sementara Cesar masih jualan makanan dan punya tempat usaha di Barrio Los Adobes Taxco di Alarcon, Guerrero. Cuma ada nih yang disayangkan dari si Cesar. Cesar punya kegemaran, yaitu adu ayam pakai D. Setiap hari Magda bepergian dari Taxco ke Iguala untuk mengikuti perkuliahan dengan jarak kurang lebih 35 km. Beda sama Diego, Cesar nih gak suka istrinya sibuk kuliah lagi. Dia menganggap kuliah ini mengganggu kehidupan mereka di rumah tangga. Dan Cesar mulai menganggap Magda nggak konsen sama ngurus rumah tangga dan pecah fokus. Cesar makin controlling, yang tadinya sudah mengontrol. Melihat Magda membangkang dan tetap kuliah, Cesar makin controlling. Bahkan gerak Magda pun dibatasi oleh Cesar. Cesar larang Magda berhubungan dengan keluarga dan teman-teman. Cesar juga mengontrol pakaian Magda. Gak boleh Magda dandan. Pokoknya sifat-sifat posesif, obsesif, dan cemburuan yang gak beralasan dari Cesar ditumpahkan ke Magda. Udah mah gemar adu ayam, adatnya juga jelek banget. Mereka tiba di titik yang gak nemu di poin yang sama. Magda memiliki ambisi tinggi untuk melanjutkan studi di bidang nutrisi atau gizi. Sementara Cesar juga ambisi banget sama Magda untuk fokus sepenuhnya pada urusan rumah tangga. Apalagi di tahun 2013 mereka menyambut kehadiran anak laki-laki kedua mereka. Keluarga Magda juga melihat perubahan Magda sejak tinggal bersama Cesar. Selain Magda nggak dandan, terkadang dia juga nggak mandi, dan Magda juga jarang banget keluar rumah. Dia menolak untuk pergi ke pesta, entah menolak atau mungkin dilarang. Dan Magda makin kurus badannya. Ketika keluarga bertanya kepada anak-anak Magda apa yang biasa mereka makan, anak-anak selalu menjawab hal yang sama, kentang dan saus. Tekanan fisik dan mental yang bertubi-tubi dari Cesar bikin Magda jadi tersiksong. Udah mah dikekang, tapi di rumah Magda juga nggak dibikin senang, hanya mengabdi, melayani, menuruti, cuma itu aja yang Magda harus lakuin ke Cesar tanpa ada timbal balik yang selevel.
Suatu pagi di bulan Agustus 2014, Magda memberitahu ayahnya melalui telepon. Kepada Diego dia bilang, dia udah gak tahan lagi, aku ingin berpisah dengan Cesar. Tanggapan Diego saat itu bilang, pergi keluar, bawa hanya dokumenmu dan anak-anak, jangan bawa pakaian apapun, aku akan menunggumu di luar. Hari itu ketika Cesar, suaminya gak ada di rumah, Magda bergegas, berkemas, mencari dokumen-dokumen penting dirinya dan anak-anak, mengemasi beberapa pakaian dan meninggalkan rumah yang penuh trauma tempat dia tinggal selama 3 tahun bersama Cesar. Waktu tahu Magda pergi tanpa pamit, Cesar membujuk Magda untuk kembali ke rumah, kembali kepada rumah tangga mereka. Tapi ya gokil aja kalau Magda harus balik lagi. Pernikahan mereka pun akhirnya officially berakhir alias cerai. Setelah itu, hari-hari Magda dan anak-anak berjalan dengan baik. Mereka pikir begitu ya. Setelah perpisahan dengan Cesar, Magda seperti menemukan kembali kegembiraannya. Ia sambung lagi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan sejawatnya. Dia pergi minum kopi sama teman-teman, berdandan, memakai riasan, aktif olahraga, membaca buku yang dia suka, makan bersama keluarga, juga mengajak anak-anaknya bermain di alun-alun kota. Keluarganya bilang, dia bahagia lagi. Magda memang dilindungi dan didukung sepenuhnya oleh seluruh keluarganya, terutama dalam hal menggapai mimpi besarnya jadi ahli gizi. Kalau Magda pergi ke sekolah atau melakukan pengabdian masyarakat, salah satu saudara laki-laki Magda bakal bantu ngejemput anak-anak Magda dari sekolah. Sementara yang lain akan bantu jaga anak-anak Magda sampai Magda pulang. Magda intinya nggak pernah sendirian dan tidak perlu khawatir ada yang terabaikan, karena keluarganya selalu mendukungnya 24/7. Sayangnya, 3 tahun setelah perpisahannya dengan Cesar, satu hari mengubah semuanya. Pada hari Jumat 11 Januari 2018, Magda menyerahkan kedua anaknya kepada Cesar, mantan suaminya. Karena sesuai kesepakatan co-parenting setelah cerai di tahun 2015, Magda akan mengasuh anak-anaknya dari hari Senin hingga Jumat dan Cesar akan mengasuh mereka di akhir pekan. Pada hari Minggu 13 Januari 2018, setelah Cesar mengasuh anaknya selama 2 hari itu, tibalah waktunya Cesar nyerahin lagi anak-anak kepada Magda. Jam 8.30, Magda pamit kepada ibunya. Dia bilang mau pergi ke pusat kesehatan, mengunjungi beberapa pasien, lalu nyambung jemput anak-anak jam 1 siangnya di Zocalo Pueblo Magico, titik temu yang dia dan Cesar sepakatin untuk menyerahkan anak-anak ke Magda. Tunggu punya tunggu, jam 1 siang Cesar nggak muncul batang hidungnya. Malah Cesar minta diundur jam 2 siang aja. Tapi jam 2 siang dia juga nggak datang. Lalu karena sampai jam 5 sore, Cesar tidak kelihatan batang hidungnya untuk mengantarkan anak-anak. Saat itulah Magda mutusin untuk mencari ke rumah Cesar di Barrio de los Abodes di Jalan Guadalupe. Sebelumnya Magda ngabarin dulu ke ibunya, Ibu Maria. Dia minta ibunya untuk nungguin Magda biar mereka bisa pergi bersama ke misa tahunan nenek buyutnya. Tapi tunggu punya tunggu, Magda nggak pernah sampai di misa tersebut. Maria sempat ngirim pesan ke WhatsApp Magda sambil nanyain posisi Magda, tapi nggak pernah dibalas. Maria lalu ngabarin lagi ke Magda untuk ngabarin kalau misa nih udah beres dan dia akan berdoa. Tapi pesan yang dengan notif deliver itu nggak pernah dibalas Magda. Kali ini Maria khawatir. Dia kirim pesan lagi. Apa yang terjadi? Pesan terakhir ini nggak pernah sampai. Dia sampai kesal dan mikir kalau anaknya ini udah mutusin kembali kepada Cesar. Satu keputusan yang bakal keluarga sesali. Maria lalu pulang dan dia berharap Magda membalas pesan dan pulang ke rumah bersama anak-anak. Tapi waktu malam makin larut, Magda belum juga pulang. Semua panggilan ke Magda langsung masuk ke pesan suara. Ini aneh banget. Keluarga mencoba menenangkan diri. Mereka mencoba tidur malam itu, berharap Magda pulang besokannya. Tapi besoknya, Magda belum juga pulang. Keluarga mulai mencari Magda. Mereka takut Magda diapa-apain. Apalagi dengan riwayat kekerasan yang pernah Cesar lakukan selama mereka bersama. Tempat pertama yang mereka kunjungi sudah pasti rumah Cesar. Sylvia dan Cesar sendiri yang menyambut mereka. Keduanya mengaku bahwa kemarin memang Magda datang untuk menjemput anak-anak sampai jam 6 sore.
Tapi Magda pergi lagi tanpa membawa anak-anak. Jujur Maria nggak yakin sama jawaban itu. Dia tuh terlalu kenal siapa mantan suami anaknya itu. Maria juga curiga sama luka tergores di wajah Cesar. Karena Magda nowhere to be found, keluarga akhirnya mutusin pergi ke kantor kejaksaan untuk melaporkan hilangnya Magda. Laporan yang menurut keluarga tidak langsung ditanggapi dengan serius, bahkan terkesan lambat. Keluarga Magda tetap melakukan pencarian mandiri, dibantu oleh teman, tetangga, dan kerabat. Mereka sebarin selebaran untuk mencari Magda. Hal ini menarik simpati kelompok pendukung perempuan yang juga akhirnya ikut menyuarakan hilangnya Magda. Hingga 9 hari berlalu, mereka meluncurkan kampanye media sosial dan memasang selebaran di seluruh Taxco. Saat itu, polisi mulai melakukan pencarian intensif. Selama pencarian itu, dalam hati keluarga mereka tetap mencurigai Cesar dan ibunya. Mereka berusaha terus mengawasi rumah tersebut. Polisi dibantu keluarga kemudian menyusun kronologi dan menemukan bahwa nggak ada yang lain selain Cesar, orang yang terakhir akan ditemui Magda di hari itu. Sehingga penyelidikan mulai berfokus kepada Cesar. Dan karena tekanan yang semakin meningkat, sekelompok petugas polisi negara bagian akhirnya memasuki rumah Cesar untuk menggeledah kemungkinan adanya Magda di sana. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Hari-hari itu dipenuhi dengan keputusasaan, stres, dan penderitaan. Di tengah keresahan, ada aja yang usil. Maria di Los Angeles, ibu Magda, menerima telepon yang bernada meminta uang atau tebusan agar Magda bisa dikembalikan dengan selamat. Bahkan ada juga yang bernada mengejek atas hilangnya Magda ini. Hingga satu panggilan yang akhirnya mengarah pada terungkapnya kebenaran yang mengerikan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018. Maria menerima telepon. Orang di telepon itu berkata, "Putri Anda ada di rumah Cesar. Mereka menyembunyikannya di dalam panci dan wajan." Maria shock. Dia nggak yakin pesan itu dapat dipercaya. Tapi dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, pesan telepon itu akhirnya Maria sampaikan ke polisi. Polisi mengatur siasat, sementara Cesar merasa di atas angin. Dia merasa aman. Buktinya, masyarakat juga sempat ngelihat kalau pada pagi hari, Minggu 21 Januari 2018, mereka melihat Cesar dengan tenang membeli sarapannya di pusat kota Taxco, terlepas dari semua publisitas seputar hilangnya Magda. Pada tanggal 22 Januari 2018, polisi menggerebek tempat usaha keluarga Cesar yang dikenal sebagai El Botanero di lingkungan Adobes, kota madya Taxco. Di dalam tempat tersebut, para penyidik menemukan pemandangan yang super memilukan dan bisa mengguncang jiwa siapapun yang melihatnya. Magda sudah ditemukan di tempat itu, tidak bernyawa dan tidak berbentuk. Sisa-sisa tubuh Magda ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Beberapa bagian tubuhnya bahkan telah diproses dalam panci besar dengan saus merah, seolah-olah mencoba disamarkan sebagai bahan masakan. Sementara bagian tubuh lainnya ditemukan di dalam lemari es dalam keadaan setengah beku. Sebagian lagi ada di bak mandi. Hasil otopsi kemudian mengkonfirmasi bahwa Magdalena MD karena sesak nafas akibat jeratan di lehernya. Kejadian itu mengejutkan kota Taxco secara nasional, juga internasional, karena Magda Aguilar Romero tidak hanya MD karena sesak nafas, tubuhnya juga dimutil dan ditempatkan di dalam lemari es, di dalam panci berisi kaldu yang mirip dengan cara pembuatan pozol, masakan Meksiko. Sayangnya dalam proses penggerebekan itu, Cesar berhasil melarikan diri, tapi polisi bisa menangkap Sylvia, ibunya Cesar. Dan selama waktu itu, kelompok-kelompok feminis keluarga dan teman-teman Magda memimpin berbagai demonstrasi untuk menuntut keadilan atas penghilangan nyawa Magda. Investigasi forensik mengungkap bahwa Sylvia, ibu si Cesar, terlibat langsung dalam aksi keji si Cesar. Bahkan diduga kedua anak Magda ikut melihat bagaimana Magda dihabisi oleh ayah mereka. Berdasarkan pernyataan saksi dan bukti ilmiah, Sylvia juga ternyata nggak hanya mengetahui tentang penghilangan nyawa tersebut, tetapi juga membantu putranya si Cesar dalam proses pemutilan tubuh Magda dan mencoba membuang jenazah Magda untuk menghilangkan bukti. Seremnya.
Pada Desember 2019, Sylvia dijatuhi hukuman 40 tahun kerangkeng karena membangkang kejahatan anaknya. Sementara Cesar Gomez Arciniega sebagai pelaku utama masih buron. Selama sekitar 4 tahun 5 bulan, Cesar buron, namanya masuk DPO. Kejaksaan Guerrero bahkan nawarin hadiah 500.000 peso bagi siapapun yang memberikan informasi yang bisa mengarah pada penangkapan si Cesar. Tertangkapnya Cesar justru bukan karena dicurigai sebagai buronan, tapi sesimpel ketika polisi sedang melakukan pengecekan identitas warga. Pada malam 6 Juli 2022, ketika petugas kepolisian di Callejon Juan Bosco, kawasan wisata pusat kota Tijuana, Baja California, memeriksa identitas warga dan sampailah kepada pemeriksaan Cesar yang lagi minum-minum di Gang Juan Bosco. Ternyata diketahui oleh petugas, Cesar punya status perintah penangkapan yang masih aktif dengan kasus yang nggak main-main. Singkat cerita, dari kepolisian Baja California, Cesar diserahkan ke tim polisi investigasi Guerrero. Dan sesampainya di Guerrero, Cesar dihadapkan ke hakim dan ditempatkan di Cerezo Tuxpan sebagai tahanan selama proses hukum berlangsung. Setelah persidangan yang mengalami beberapa kali penundaan, pada November 2023 di pengadilan tingkat pertama, Cesar dijatuhi hukuman 55 tahun kerangkeng atas penghilangan nyawa Magdalena. Selain hukuman kerangkeng, pengadilan juga mencabut hak-haknya sebagai orang tua terhadap kedua anak mereka dan memerintahkan Cesar membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Gak puas dengan vonis itu, pada akhir 2023, keluarga mendiang Magdalena mengajukan banding karena menganggap hukuman 55 tahun tidak atau belum mencerminkan tingkat kejahatan yang sudah Cesar lakukan. Mereka meminta agar Cesar dijatuhkan hukuman maksimum 60 tahun. Maka, ketika pengadilan menyetujui permintaan keluarga mendiang Magdalena, tanggal 27 April 2024, pengadilan mengabulkan banding tersebut dan hukuman Cesar dinaikkan jadi 60 tahun penjara yang merupakan hukuman maksimum untuk tindak pidana tersebut di negara bagian Guerrero. Rest in peace Magdalena. Semoga ini benar-benar bisa mencerminkan keadilan bagimu di dunia ini, karena Cesar tentunya akan mendapatkan balasan setimpal di akhirat nanti. Cesar bisa dipastikan membusyuk di kerangkeng, meski tentu tidak bisa membayar sepenuhnya sakit hati yang sudah Magdalena jalani dan sakit hati yang dirasakan anak-anak serta keluarga mendiang Magdalena. Catatan buat kita semua, tolong kalau belum bisa menyayangi orang lain dengan akal sehat, jangan dulu ambil tanggung jawab menjalin hubungan atau menikah, karena pernikahan atau hubungan dibangun atas perjuangan bersama yang saling menghormati, menyakiti karena hanya ingin memiliki, tidak melahirkan rasa cinta, tapi benci. Semua berhak bahagia tanpa belenggu. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Boleh kok kita diskusi di kolom komentar. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.